menemui sosok kehadiran seorang raja tadi ya. Ya. Ini kan gabungan. Kalau ini kan memang dari sini, ini induknya ini kan memang ada, Pak. Iya. Nah, kalau saya beruntung itu kalau satu simian, Pak, karena kembar tuh ini. Kalau yang ini kan memang dia dari Prabu Joyoboyo. Oke. Simbah-simbah dulu itu juga berdoa. Semoga kamunya nanti awet, bisa dilihat cucu turunku ratusan tahun lagi. Itu saya curahkan untuk museum ini. Ibaratnya malam minggu aja seperti malam Jumat Kliwon. Ya, selamat sore sahabat Java Quantum. Salam rahayu, semoga sahabat semua berlimpah sehat, bahagia, tentram, dan sejahtera. Kali ini edisi spesial lagi sahabat Java Quantum semua. Kenapa edisi spesial? Karena kita kedatangan satu keluarga secara surprise. Kedatangan ini karena suatu mimpi sahabat Java Quantum, yaitu kedatangan keluarga dari Yogyakarta, keluarga dari Surabaya yang sempat tinggal di Jakarta dan akhirnya kembali lagi ke bumi Ayodhya ini dengan segala ketentraman dan kedamaian. Selamat datang Bapak Heri. Selamat datang dengan Mas Hermawan. Sami-sami Pak. Terima kasih kembali Mas Hermawan, ada Ibu Heri dan Mas Indra, salam rahayu. Nah, kali ini sahabat Java Quantum, kenapa kami jadikan ini, sebenarnya ini dadaan juga ya Pak? Iya. Kita kan nggak ada nggak ada rencana untuk syuting-syutingan begini, tidak terbesit. Tapi sahabat semua, setelah saya mendengar tadi frekuensi pembicaraan di awal setelah kita bertemu, mungkin seyogyanya pertemuan kita kali ini kita dokumentasikan agar menjadi kenangan yang indah ya Pak J. Nah, sahabat Java Quantum, kenapa kami tertarik untuk mengabadikan momen yang indah ini? Karena sahabat semua, ada sesuatu hal yang memang ini semua sudah tercatat dan tersimbolkan kepada setiap dari kita, yang menjadikan kita sengaja dan tidak sengaja dicetak menjadi pejuang-pejuang yang tentunya sedikit banyak akan mempunyai rasa untuk membuat Nusantara ini jaya kembali sahabat Java Quantum. Kenapa saya memohon Bapak Heri dengan Mas Hermawan untuk di sini bersama kami? Kami memohon untuk didokumentasi, ternyata karena kita bertiga ini tidak sengaja juga, wong kita nggak minta ya Pak. Iya. Dengan keadaan seperti ini, kita ditakdirkan oleh Sang Hyang Widiwasa, Gusti Kang Maha Suwung, kita diberikan anugerah yaitu berupa garis tangan Rojo Keling sahabat Java Quantum. Bisa ditunjukkan Bapak? Kalau Bapak dua-duanya sahabat Java Quantum, luar biasa. Nah, ini pertemuan yang indah. Jagat sini le. Selain dari ketiga kita, ini ada adik kecil juga bernama Jagat yang beberapa kali juga sudah kami tunjukkan. Ini kita juga Simian Land. Kalau seperti ini kita membuat kesebelasan voli, kesebelasan sepak bola. Iya. Kesebelasan voli itu 5 orang ya Pak ya. Kesebelasan sepak bola, futsal bisa ya Pak ya. Tapi nggak boleh pakai tangan itu Pak futsal. Oh iya. Seperti itu. Nah, sudah boleh duduk sama ayah di sini. Nah, sahabat Java Quantum semua, cut sik mas. Kayak no suara kerane kan ganggu dah. Enggak. Sebentar. Yuk.
Nah, sahabat Java Quantum semua, saya sendiri bahagia ketika bertemu sedulur-sedulur seperti Bapak Heri dan Mas Hermawan gitu. Karena kenapa? Sadar dan tidak sadar kita ini bagian daripada sesuatu yang langka, Bapak. Sesuatu yang hanya 3% di dunia. Dan setelah saya riset, sahabat Java Quantum, waduh nganggur riset barang ini, saya tentunya membuat channel Java Quantum itu juga meriset. Salah satu riset adalah ternyata di Indonesia ini, sahabat Java Quantum, yang mempunyai telapak tangan petir tunggal atau jalak ini, simian line ini, ternyata banyak sekali. Nah, itu dimungkinkan karena konon katanya bangsa kita ini merupakan bangsa cahaya ya Pak ya, dengan peradaban yang luar biasa, peradaban Islam, peradaban Hindu, Buddha, bahkan peradaban jauh sebelum agama-agama ada di Nusantara ini kita sudah mempunyai adab. Dan bukankah setiap ilmu agama tertinggi itu adalah adab, sahabat Java Quantum, dan kita sudah memiliki semuanya ini. Nah, sekarang saatnya saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Heri dan Mas Hermawan untuk sedikit menyapa sahabat senusantara semua. Ini monggo Bapak, silahkan ya. Bapak dulu, nanti terus Mas Hermawan ya. Terima kasih. Lebih bersemangat Bapak biar ya, ketuk soundnya. Terima kasih atas tanggapannya dan penerimaan kami di rumah ini. Sebenarnya saya sendiri juga tidak paham apa itu namanya garis tangan. Garis tangan rojo keleng Pak Jawanya. Ya, tidak tahu apa itu maksudnya dan sebagainya. Tapi mungkin dengan adanya pertemuan yang ini, sehingga kita apakah ini juga menjadi suatu tujuan dari para leluhur dulu untuk bisa menyatukan kesamaan daripada garis tangan yang baru saya alami dan terima untuk menjadi suatu hal yang spesial. Nah, mungkin saya juga akan melihat sejauh mana nanti meriset untuk itu. Sehingga apakah yang bisa dilakukan dengan adanya ini? Mungkin sesuatu hal yang apakah yang bisa kita perbuat untuk bangsa dan negara ini? Saya rasa mungkin itu saja dari saya. Mungkin saya kembali lagi ke Mas. Iya. Terima kasih Bapak Heri. Sama-sama. Sebenarnya kesimpulan yang bisa ditarik Bapak Heri ini, bagaimana kita yang sudah diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa ini membuahkan spiritual ya Pak. Ya. Spiritual ini harus berbuah, sahabat Java Quantum. Yang namanya spiritual tidak selalu kita harus bersemedi selama-lamanya atau bertapa atau bagaimana. Spiritual ini bagaimana ketika kita membuat orang lain itu bahagia, membuat alam ini berseri kembali. Intinya seperti itu ya Pak. Ya. Nah, ini menarik ini Mas Firnan, dan saya yakin Pak Heri ini walaupun tidak tahu, yang namanya tahu dan tidak tahu itu hanya teknis Pak. Yang terpenting jenengan itu sudah menjalankan garis yang sudah digariskan oleh leluhur. Ya kurang lebih tadi sempat sebelum kita di shoot seperti ini Bapak pernah ini medeni nak masa kecil untuk fisik seperti itu ya Pak. Betul. Lebih lagi Bapak mungkin ada feeling yang nek bedek itu tepat atau apa, itu feeling seperti itu dirasakan Bapak? Ada feeling kalau ada betul. Sesuatu yang mau terjadi? Ya feelingnya biasanya kalau saya pengen sesuatu, terus kemudian seperti kayak saya pengen hadiah itu. Yeah. Nah, dengan hati yang paling kecil, hadiah mungkin dapat. Nah, juga saya terapkan pernah juga dapat. Ya, dapat. Nggak tahu cuman hanya kebetulan atau gimana, nggak ngerti. Ya itulah Pak. Nah itu pernah terjadi seperti itu. Ya.
luar biasa. Kalau Mas Hermawan, monggo Mas. Oh ya, terima kasih atas sambutannya. Kebetulan ini saya pertama kali ya ketemu sama Mas Indra. Saya juga merasa anugerah ini bertemu Bapak Ibu semua. Iya. Ini kami bahagia ya Mas Iya. ya bisa bertemu. Monggo. Ya, jadi apa ya, unik juga ya untuk garis tangan ini karena kebetulan saya sendiri tuh dari kecil sering perhatikan apa sih maksudnya garis tangan ini bentuknya M dan ini garis Kok lurus. beda? Lurus ini maksudnya apa? Kok lihat ini, oh ini ada ini kayak ada sambungan, ini nggak ada. Ini aku selama ini apa ya, kayak mencari jawaban itu loh, apa sih jawaban yang selama ini saya pertanyakan, dan ternyata alhamdulillah ketemu sama Mas Indra ini saya baru tahu, oh ternyata orang yang punya garis tangan unik ini, Simian, Iya. itu ternyata orang yang unik gitu, Orang yang unik Mas. sangat langka. Dan yang saya rasakan itu ya seperti bapak saya ini, saya juga punya feeling atas orang. Iya. Jadi misalnya nih saya ketemu orang, entah itu dari orang lain atau misalnya orang tua atau kerabat, sering ketemu sama orang A, Iya. saya belum pernah ketemu, tapi setelah saya ketemu, saya itu nggak seret. Sudah ada feeling. Ada feeling nggak seret. Saya bilang ke orang tua atau ibu, terutama ke ibu ya, Bu, ini saya orang ini kok kayak ini kurang. Dan ternyata pas beberapa waktu kemudian orang yang saya nggak seret itu terbongkar. Oh iya. Jadi ada kekuatan feeling di situ ya Mas ya. Iya betul. Insting. Apalagi tadi out of record yang sebelum di syuting tadi, jenengan pernah menemui sosok kehadiran seorang Ya betul. raja tadi ya. Ya. Boleh diceritakan Mas? Nanti enggak nek saya cerita nggak seru. Jadi Agak deket aja Mas, enggak apa-apa. Jadi maaf, ini dipegang aja biar kekuatan suaranya masih tertangkap, ada suara keran juga. Oke, nggak apa-apa, gerak nggak apa-apa. Ya, jadi itu kejadian yang tidak sengaja juga ya. Memang secara spiritual itu saya memang sangat awam sekali. Pertama, karena yang lebih pengalaman itu ibu saya, gitu. Karena memang setelah saya ikutin yang apa yang disarankan oleh ibu saya sering bertolak belakang nih dengan keyakinan. Iya. Karena dulu belum. Maksudnya keyakinan antara agama dan kok leluhur ada, gitu. Ternyata setelah saya mengalami hal-hal ya istilahnya sering keluar, maksudnya napak tilas atau ke makam, terutama makam ziarah nenek, terus bahkan ke wali, itu ternyata memang ada hubungannya gitu, bukan soal agama saja. Ada ikatan hubungan leluhur gitu. Jadi kekuatan leluhur itu memang sangat terikat sekali, bahkan antar agama pun sangat itu agama itu sebenarnya hanya sebagai simbol kita untuk mengabdikan diri, maksudnya secara beribadah ya, cuman semua tujuannya sama, betul, Sang Yang Esa. dan ya pernah juga saya juga ke pendopo juga itu, saya diperlihatkan sosok namanya Raden Wijaya itu. Raden Wijaya. Saya nggak paham itu, saya bahkan belum pernah ketemu, maksudnya belum lihat kalau ternyata di depan itu ternyata ada patungnya itu. Dan setelah saya itu ke makamnya, saya bersemedi, istilahnya minta wasilah. Misalnya kalau dalam orang dalam agama saya itu wasilah lah, maksudnya petunjuk, kasih petunjuk apa sih maksudnya, minta petunjuk dan arah saya harus bagaimana gitu. Ternyata diperlihatkan sosok Raden Wijaya itu, saya nggak yakin gitu. Ternyata saya ketemu ngobrol sama ibu saya, dan akhirnya itu bener ya Raden Wijaya, coba kamu cek gitu. Ternyata ya yang diperlihatkan itu memang begitu gitu. Akhirnya dari situ saya percaya, oh berarti hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat sosok itu gitu. Saya juga ya itu sebagai petunjuk juga, dan akhirnya ya ketemu ya sama Mas Indra ini, akhirnya ketemu juga jawabannya. Ternyata
garis tangan ini memang ada pengaruhnya juga Iya, gitu kan. Saya jadi- juga shock gitu. Jenengan itu sama kayak saya mas, visionnya tinggi karena kanan. Oke. Iya, dan tadi saya terbersit ya, apa-apa dari ibu. Memang kehadiran seorang ibu itu kan penting sekali. Itu mengapa coba disut mas, mengapa saya menamai museum ini Sekartaji. Selain dari Semedi Cakra Jawata Aji dengan bermeditasi menuju pusat energi dewa-dewa agung, Sekartaji ini kan merupakan ibu dari Prabu Joyoboyo. Oke. Makanya tadi saya langsung ketika jenengan ini semua dari ibu, ini semua dari ibu, memang kita tidak akan seperti ini tanpa kehadiran ibu yang menjadi pamomong kita ya. Selain seorang ayah ya, itu memang luar biasa. Dan saya meyakini mengapa nama Museum Wayang Beber ini saya namai Sekartaji, karena alasannya di sini itu kita di Ibu Pertiwi tanah air Nusantara. Nah ini sahabat Java Quantum, menariknya di sini saya tadi sekilas pas, terima kasih Mas Hermawan. Siap. Sekilas Terima kasih, Mas. ini luar biasa sekali, dan sekilas tadi melihat ketika Pak Heri berbicara ini, ternyata Bapak Heri bukan double loh sahabat Java Quantum. Coba bisa dilihat yang satunya Bapak, ke saya dulu. Nah ini ternyata Bapak Heri ini simian kiri Bu, yang kiri yang lebih dominan. Karena ini tugelan, ini coba didekatkan Mas. Yang ini karena dia potongan dari sini, bukan garis primer. Ini ada karena ini penolongnya ini. Kalau aslinya kan yang ini. Jadi ini Bapak malah yang kiri, yang simian Pak, bukan double lagi. Kalau simian kiri itu loh biasanya loh Bu, simian kiri itu dia lebih spiritualnya lebih tinggi, ketepatannya jauh lebih tinggi daripada yang kanan. Tapi lebih kalem daripada yang kanan. Tapi kok ini kayak kebalik ya, masih kayak kalem sekali gitu. Jadi kita tunjukkan aja sahabat Java Quantum. Ini Jagat, bisa ke sini Jagat. Ini simian, di sini tertunggal. Ini lebih mengarah ke seperti yang kiri sini Pak. Ini kan gabungan. Kalau ini kan memang dari sini, ini induknya ini kan memang ada Pak. Iya. Nah kalau saya beruntung itu kalau satu simian Bapak, karena kembar tuh ini. Kalau yang ini kan memang dia produk dari sini Bapak. Ya kalau intinya kan dia mau nyambungi itu ini. Kalau yang ini kan memang dia langsung. Jadi ini simiannya simian kiri jenengan. Kalau masnya jelas ini masnya petir tunggal. Coba diberdiriin, ini sama dengan saya sahabat Java Quantum, petir tunggal. Nah jadi Mas saya tahu kejadian-kejadian seperti itu tuh sudah lama dengan bersama ibu, ketika sama ibu dijak piknik spiritual. Nah, seperti itu Mas. Iya, dari SMA. Kalau itu Bapak ikut nggak dengan? Iya, kebetulan. Betul. Jadi satu keluarga pasti. Satu keluarga ya? betul. Satu keluarga kami di sana. Terus kemudian kita duduk di situs tadi, di apa? Dekat dengan selatan Dipim ya. Dipim selatan Pim Mojokerto. Nah di situ kami duduk apa bersama-sama gitu kan, dengan menghadap yang apa tentunya sebelah kiri sebelah kanan berbeda. Nah kebetulan si Hermawan ini menghadap yang agak ada kursinya. Nah saya menghadap pas di tengah. Akhirnya sama-sama. Nah, sang raja tadi. Nah hanya yang diperlihatkan visionnya ya, kepada. Iya betul. Iya. Bagaimana Mas? Seperti itu langsung ya dari jenengan yang masih menjadi manusia itu wajar-wajar saja lah. Umumnya seperti ini sekarang diperlihatkan kepada sesuatu yang harus orang lain, tidak banyak orang mengamini hal-hal seperti ini kan. Ini terima saja sebagai anugerah Mas. Jadi ya spesial aja toh. Kalau kita nggak perlu takut, kita malah ya bersyukur. Yang lain belum dikasih lihat jenengan, itu pesan loh Mas sebenarnya kehadiran kok saya dikasih lihat panjenengan itu. Yang namanya simian lain itu tidak ada kata terlambat, dan yang namanya simian lain juga tidak berarti lebih spesial dari yang lain. Simian lain itu sebagai kewajiban Bapak, Mas. Simian lain itu sebagai kewajiban. Sebenarnya semua juga berkewajiban untuk menjaga tanah air ini, tapi sebenarnya dikasih tanda gitu loh.
Orang Simian Line ini tidak hanya Nusantara aja yang menggunakan Simian Line ini. Kalau lihat film ketika pasukan apa itu Spartan melawan Persia yang judulnya 300. Iya, 300. Itu kalau dalam sejarah dipilih yang Simian semua, Pak. Oh. Sang Buddha itu kalau begini Simian dia. Siwa, Ganesha itu pasti Simian. Lah dari situ kan ini bukan hanya cerita ngoyo-woronya orang Nusantara, tapi Simian ini terjadi di seluruh penjuru bumi. Yang dikatakan lebih ini, tapi kadang-kadang ya sahabat-sahabat kuantum di komentar-komentar itu ya ono sik pedes. Aku Simian gini yo. Aku susah-susah wae, biasa wae. Aku yo ora ndek apa-apa lho. Saya selalu tanamkan ke sahabat semua bahwa para Simian itu tidak hancur ketika misal saya kere sama kuantum. Saya kere karena dalam artian kere itu ya semua saya gunakan, saya curahkan untuk museum ini. Ibaratnya malam minggu aja seperti malam Jumat Kliwon. Yang lain bonceng ke cewek pacarnya, saya di sini-sini aja nikmatin wayang. Yang penting sahabat-sahabat kuantum, yang kere itu jangan mentalnya. Mental mengeluh, mental ini, itu Simian Line itu ya kita diberi perisai yang kuat, makanya kita ini apapun yang terjadi kita syukuri dan kita ada kewajiban untuk selalu berusaha yang lebih dan lebih. Apalagi saya tadi dengar masnya ini kan di pertanian ya mas? Perikanan itu berarti sampai semester berapa sekarang mas? Sekarang udah lulus. Udah lulus, terus berarti udah kerja di mana? Sudah. Oh di mana mas? Kerjanya di Surabaya. Oh juga di bagian perikanan juga. Dulu sempat jual perikanan juga di tahun 2017, cuman karena ikan itu kan apa ya musiman. Jadi nggak bisa saya lanjutin juga. Terus sekarang di mana mas panjenengan? Sekarang aku kerja freelance ya, sekarang jual beli mobil sih. Jual beli mobil sahabat-sahabat kuantum, ngeri ini. Ya semoga terus sukses dengan apa yang Mas Hermawan lakukan. Ini diberi hujan sedikit nggak apa-apa toh? Oh, nggak apa-apa. Ini hujan ini termasuk berkah. Ya. Berkah. Luar biasa sahabat-sahabat kuantum, dan ini semangat sekali. Kalau Bapak Hermawan, background dan kegiatannya apa Bapak sekarang? Saya Heri, bukan. Maaf. Bapak Heri? Iya. Background saya memang di jurusan elektro ya. Elektro arus kuat. Jadi saat ini memang ada join sama rekan saya yang Jakarta untuk sebagai kantor engineering yang ada di Jogja, dan support memang untuk di area Jakarta. Inilah sahabat-sahabat kuantum yang kami katakan spiritual itu kan kadang-kadang ada ya Bu ya, ada ya Mas ya. Spiritual itu terus mewajibkan kita kalau nggak ikut ritual ini terus itu namanya belum lah. Jangan seperti itu sahabat-sahabat kuantum, itu kurang bijak. Yang namanya spiritual itu harus membuahkan sesuatu. Seperti Pak Heri membuahkan hasil-hasil yang elektronika nggih Pak nggih. Elektro arus kuat. Elektro arus kuat itu hasilnya apa Pak nanti Pak? Jadi kalau di industrial itu pasti butuh energi namanya listrik. Nah listrik itu kan dibutuhkan untuk menggerakkan semua proses per mesin, mesin dari proses awal sampai ke proses akhir. Nah itu kan semua butuh energi namanya listrik. Nah disitulah peralatan apa saja yang bisa untuk pengamanan terhadap sistem di perusahaan tadi, sehingga dia aman untuk dipakai di proses tadi, dari mulai gardu sampai ke siap untuk dikirim. Itu satu industri luar biasa ya. Apakah seperti UPS dan lain-lain yang salah satu UPS itu kan hanya untuk backup power power. Ada UPS yang kecil seperti kayak di komputer, tetapi juga untuk saat ini kan eranya sudah revolusi industri 4.0 itu dipergunakan sebagai teknologi. Maka
saat ini data center itu lagi membooming. Dengan ada pandemi kita tahu bahwa semua komunikasi itu berupa dengan daring. Maka banyak sekali bermunculan data center. Data center ini juga dipakai untuk banyak hal. Salah satunya juga untuk perbankan maupun dari rahasia-rahasia negara. Nah, itu tidak boleh kalau ada di perbankan, itu mati sedetik pun. Itu angka ini berputar terus. Nah, diperlukan salah satunya ada UPS. UPS kalau di data center itu sampai ukuran mega VA. Jadi luar biasa harga dan unitnya, dan itu keperluan memang untuk mengamankan data-data yang keuangan yang sangat luar biasa. Nggak terhitung. Ya, triliunan itu. Nah, itu jadi diperlukan. Seperti ini, aku cocoknya di sini, Pak. Ini sesuai dengan channel kita. Kuantum. Yes. Jadi istilahnya Bapak, semuanya yang dilakukan manusia ini sebenarnya cuma berulang dan berbeda kemasan. Saya sebagai spiritual ini tidak menolak kemajuan zaman, karena memang kebutuhan manusia saat ini itu seperti itu Bapak. Bisa saya contohkan, ada mana Mas? Ya di belakang ini memang ada arca seperti ini. Nah, coba dianu yang di sini. Sebentar. Enggak apa-apa Mas, aku tak bawa ini. Nah, ini untuk sampling saja ya sahabat-sahabat kuantum. Tadi Bapak Heri bercerita tentang keamanan data. Ini yang menjadi orang sekarang itu salah paham sahabat-sahabat kuantum. Sebenarnya yang namanya gaib listrik ini juga gaib. Sesuatu yang tidak terlihat, dan ini fisika kuantum. Ini saya mencontohkan arca. Arca ini dulunya dibuat dengan sat angga Pak. Dengan hati, dengan doa. Orang dulu kan berbeda ya dengan sekarang. Dulu rumusan-rumusan ketuhanan itu kan sangat tinggi. Makanya Simbah ini saya ingin mencontohkan apa persamaannya dari yang Bapak lakukan dengan yang Simbah-Simbah dulu lakukan. Jadi Simbah dulu lakukan itu ketika membuat arca sahabat-sahabat kuantum ini sebagai contoh. Simbah-Simbah dulu itu juga berdoa, semoga kamunya nanti awet, bisa dilihat cucu turunku ratusan tahun lagi, seperti itu. Nah, ini yang menjadi perbedaan pemikiran, yang akan ketakutan, akan dedemit dan yang lain-lain. Sebenarnya itu tuh proses energi sahabat-sahabat kuantum. Yang dikeluarkan Simbah ini energi, ini biner Pak, ini algoritma. Kalau di komputer itu 10101010111. Ini masuk ke dalam objek ini. Itu yang membuat taksunya benda ini keluar, memancar. Makanya orang kok sering kalau lihat karya seni zaman dulu, ini kok urip kayak ono demite, kayak ono roe. Itu sebenarnya karena proses energi yang ditanamkan kepada objek. Dan kenapa orang kemarin ada satu SMK ya, satu kelas nendang sesajen di Bali kesurupan semua. Ada orang ngambil arca jadi gila, bahkan keturunannya ikut kena dampaknya. Ini sebenarnya pelajaran bagi kita semua sahabat-sahabat kuantum. Ketika kita mengambil gini, proses yang dinamai kerasukan itu sebenarnya adalah kita merusak password yang sudah ditanam oleh leluhur kita. Kita merusak jaringan yang memang sudah disiapkan untuk melindungi sistem yang seperti Bapak tadi di hacker, dijebol orang. Resikonya kan benda yang seharusnya terlindungi tadi hilang. Dan para yang seperti Bapak, seperti kelistrikan, seperti lain-lain kan pasti tidak sinkron lagi. Nah, itu sahabat-sahabat kuantum yang perlu diketahui bahwa masa lalu, masa depan itu sebenarnya sama. Kemasannya yang berbeda. Dan sahabat semua tidak perlu yang dulu itu kok banyak. Dulu kan pasti zaman dulu itu zaman kegelapan, zaman dedemitan. Itu enggak sahabat-sahabat kuantum, itu semua tentang energi. Makanya sahabat-sahabat kuantum ini juga kita sharing ya. Kenapa di sini tadi ada anak-anak yang bermain Ibu? Kenapa sanggar ini selalu ada permainan gamelan? Energi baik itu dia tidak akan hilang. Dia
terus frame itu bergelombang itu terus ada. Makanya oleh sebagian orang, misal Mas Hermawan, Pak Heri ini misal, Ibu, ketika memerlukan sesuatu bisa dipantik lagi ini energi ke energi bahagia ini, tek, nanti ruangan itu akan aktif lagi. Nah ini sebenarnya beruntunglah kita yang mau mengenal kembali ilmu-ilmu leluhur seperti itu, karena yang namanya energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan ya Pak. Betul. Itu mutlak, itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang berwujud dan tidak berwujud, yang ada namun tiada, yang tiada namun ada. Itu ada di alam Sonya Aurora. Sahabat Java Quantum, mungkin ada dari Bapak Heri, nanti terus lanjut ke Mas Hermawan, ada pesan-pesan untuk atau apa kalimat penutup untuk sahabat Ya, Senusantara? oke para sahabat, terima kasih setelah dipaparkan oleh Mas Indra ini ya, untuk memperdalam apa yang selama ini saya alami ya, mungkin kita bisa untuk menggali, dan saya akan berpikir apa sih yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara ini sesuai dengan kompetensi masing-masing ya, kita bisa menyatukan, tidak peduli itu kompetensi apapun, tapi itu kan bisa menyatu. Apalagi dunia sains dunia listrik itu tidak lepas dari magnet. Ternyata pembuatan candi-candi itu nggak lepas dari magnet bumi dan air. Nah itu merasuk ke dalam jiwa saya. Ya, terima kasih atas undangan ini, dan salam untuk semuanya, dan kita bisa ketemu lagi di acara-acara yang Berikutnya. Matur nuwun Mas Hermawan. Mungkin sebagai tambahan aja dari saya untuk melengkapi dari bapak saya ya, saya sebagai anak dari Pak Heri juga punya banyak pandangan baru juga. Saya kan masih mungkin umurnya masih muda ya, dengan melihat tanda sinian lain ini juga bagi saya juga belajar juga untuk menggali apa sih potensi yang saya berikan untuk kedepannya. Saya sih sering bermimpi, entah itu pandangan dari masa depan atau gimana, dan seringkali itu kayak deja vu gitu. Jadi saya pernah juga bermimpi atau apapun, saya pernah melakukan perjalanan seperti ini. Ternyata setelah saya berkunjung tempat ini, saya pernah aku kesini Bu. Jadi saya tuh punya pandangan gitu. Ternyata mungkin dari tafsiran itu mengartikan bahwasanya saya mungkin ya salah satu dianugerahkan sinian lain ini untuk bisa melihat yang kedepannya ya. Semoga aja dari perjalanan saya dan spiritual juga untuk menggali potensi untuk bisa menjadi salah satu bangkitnya Nusantara ini ya, bisa kita saling sharing, mungkin ketemuan atau gimana, bisa kita saling berbagi ilmu, bahwasanya nanti kita bisa ya bertukar pikiran lah intinya. Jadi kita bisa tahu nih, oh nanti saya harus gimana gitu. Jadi saya juga masih banyak belajar juga kok. Jadi enggak merasa paling benar itu atau merasa paling kita enggak. Manusia itu intinya gini aja sih. Saya sering mendapatkan fatwa, semakin orang itu berilmu semakin menuntut. Ya istilahnya itu sama kayak ilmunya padi. Ya saya kutip dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ilmu dari leluhur. Luar biasa. Begitu Mas Hermawan. Luar biasa sahabat Java Quantum. Ya. Sahabat Java Quantum perlu ketahui, sahabat Java Quantum, Simian ini diberi emosi lebih tinggi, diberi ambisi lebih tinggi, diberi niat yang lebih tinggi. Tentunya jalan spiritual itu untuk meredam, untuk mengelola, untuk membuat kita itu bijak. Bagaimana, apakah kita ini dapatnya sudah terlalu banyak
apakah kita ini sudah terlalu, karena Simian ini adalah, kalau lihat MotoGP Simian ini Ducati Mas, yang lainnya Kemper MotoGP 14. Jadi ya luar biasa jika diajak keluarga untuk berspiritual itu kan istilahnya dingin ke, ya biar oh aku sudah luar biasa sampai di sini. Keluar biasaannya ini kan perlu dinikmati Mas. Kita berlari, kita sebagai juara ini kan kalau kita terus berlari kita nggak akan menikmati sebuah anugerah Tuhan. Kadang-kadang mandek sih ke bersyukur. Banyak dari saudara kita yang belum seperti kita. Kita mensyukuri dulu, nanti kalau sudah waktunya berlari lagi. Istilahnya seperti itu sahabat Java Quantum, dan kita ini diberi hujan yang meriset kita sebenarnya Pak. Ya. Satu lagi Pak, Indonesia ini adalah surga dunia. Ya. Sumber daya apapun ada di sini. Ya. Makanya orang luar negeri itu dengan berbagai cara, mau menguasai negeri tercinta ini. Ya. Salah satunya dengan desain-desain yang dibuat, pengaruh-pengaruh yang dibuat daripada ada 12 grand design Mas dari luar itu. Salah satunya dengan gelombang bunyi. Kalau kita melihat film-film Hollywood, kalau kita melihat YouTube, kalau kita melihat nyanyian orang sana, bahkan kartun-kartun yang sengaja dibuat agar anak itu menjadi di luar kendali, itu sebenarnya sudah dicetak sama mereka. Karena apa? Ada gula, ada semut. Nusantara ini adalah gula yang luar biasa. Kenapa kok saya ngomong lagi ke sini? Suara hujan ini menetralisir lagi, Mas. Ya. Jadi saat kita itu terkena hipnotis dengan kemajuan yang ditawarkan orang luar dengan segalanya, maksudnya kemajuan yang nantinya bakal untuk menguasai sini loh Mas. Ya. Itu akan dinetralkan kembali dengan suara hujan, suara air terjun, suara apa, meriset kembali, menenangkan kita kembali bahwa Nusantara luar biasa Pak, dengan segala yang ada. Wajar bangsa kita ini dijadikan sasaran bangsa-bangsa lain untuk diambil apa yang kita punya. Tentunya kembali lagi ke tadi itu Pak, kita jerandal, kita berlari sejauh mungkin. Satu saat, satu waktu kita harus mensyukuri apa yang kita punyai, karena dengan mensyukuri itu kita mengapresiasi perjalanan kita. Seperti itu Pak. Ya. Ini terima kasih kepada Tuhan memberikan hujan. Ya, berkah. Oke, sahabat Java Quantum, demikian perjumpaan pertama kita yang langsung, maaf saya nyosor seperti ini. Tentunya ini sebuah berkah bagi kita semua untuk saling menjaga, gayung bersambut silaturahmi. Terima kasih semuanya. Sehat selalu sahabat Java Quantum. Rahayu. Terlihat kan Pak? Rahayu. Matur nuwun sanget Pak. Matur nuwun sanget Mas. Rahayu.